Ya, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Jadi kita melanjutkan apa yang kemarin kita sudah membahasnya, masih berkenaan dengan Jalan Mulia Berunsur 8, terutama pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas, melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita telah membahas tentang apa itu sama sangkapa atau pikiran yang benar, termasuk juga melihat dari sisi apa itu pikiran yang salah untuk mengetahui tentang pikiran yang benar. Nah, selanjutnya adalah sama waca atau ucapan yang benar. Ini juga menjadi salah satu faktor dari jalan mulia berunsur 8. Walaupun sebenarnya sama waca ini mengacu kepada ucapan, tetapi harus diingat bahwa ucapan merupakan representasi dari pikiran. Maka ucapan yang baik itu biasanya muncul dari pikiran yang baik, dan ucapan yang tidak baik secara umum adalah muncul dari pikiran yang tidak baik. Oleh sebab itu sebenarnya walaupun itu adalah ucapan, masih mengacu kepada pengembangan batin atau pengembangan jalan yang harus dikembangkan untuk pembebasan. Karena kalau kita perhatikan di dalam kitab ulasan ada 3 jenis kotoran batin kalau dilihat dari intensitasnya atau dilihat dari tingkat intensitasnya. Ada kotoran batin yang disebut sebagai witikama, kemudian yang kedua adalah pariyudhana, yang ketiga adalah anusaya. Kalau dalam kitab ulasan, witikama itu adalah kotoran batin yang paling kasar, yang sudah termanifestasi ke dalam bentuk ucapan dan perbuatan jasmani. Artinya, karena itu terlalu kasar, sehingga sampai seseorang tidak hanya kotoran batin itu berada dalam batin, tetapi sudah terlihat tertampak melalui ucapan dan perbuatan jasmani. Ketika berucap kasar, berucap yang tidak bermanfaat, berbohong, dan seterusnya, itu adalah manifestasi dari kotoran batin yang kasar. Dan juga ketika seseorang melakukan perbuatan yang merugikan, apakah itu membunuh, mengambil apa yang tidak diberikan, berzinah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang sebenarnya muncul dari kotoran batin yang sudah terlalu kuat, intens, sehingga termanifestasi ke dalam perbuatan jasmani. Nah, oleh sebab itu, walaupun kita berbicara tentang ucapan dan kita harus mengembangkan ucapan yang benar, sesungguhnya yang dikembangkan adalah batinnya. Ya, batin yang dikembangkan untuk menjadi lebih baik, sehingga ucapan yang keluar juga adalah ucapan yang baik, yang bermanfaat. Nah, itulah kenapa ini juga menjadi bagian dari jalan mulia berunsur 8. Nah, dalam Mahacattari Sutta juga ucapan yang benar atau sama waca ini dikategorikan menjadi dua seperti yang lainnya. Jadi ada ucapan yang benar yang masih dikatakan sebagai sasawa, masih punya asawa, punya kotoran batin di dalamnya, yang masih berkenaan dengan kebajikan, yang membawa kepada buah kelahiran kembali, yang tidak lain adalah 4 jenis ucapan yang benar. Jadi 4 jenis ucapan yang benar itu adalah menghindari ucapan bohong. Yang pertama, atau disebut sebagai musawada wiramani, penghindaran dari ucapan yang bohong. Yang kedua adalah penghindaran dari ucapan yang sifatnya memecah belah, atau disebut sebagai pisuna waca, ucapan-ucapan yang sifatnya memecah belah, yang biasanya kalau ucapan itu adalah memecah belah atau seringkali diterjemahkan sebagai fitnah, itu sebenarnya mengacu kepada seseorang misalnya mendengar
berita di kelompok A, kemudian berita yang sebenarnya berkenaan dengan kelompok B, kemudian dia datang ke kelompok B, memberitahukan bahwa oh si A itu mengatakan begini begitu. Nah, tujuannya apa? Supaya ada perpecahan. Atau misalnya ada berita sesuatu di kelompok B, kemudian berita tersebut dibawa ke kelompok A dengan tujuan adalah memecah belah. Yang sebenarnya walaupun itu adalah berita yang benar sekalipun, kalau tujuannya adalah untuk memecah belah, itu juga bagian dari pisuna waca. Jadi tidak hanya sekedar fitnah. Kalau fitnah kan memang sesuatu yang sebenarnya tidak benar, sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Nah, tetapi walaupun itu fakta, kalau kemudian digunakan untuk memecah belah, itu juga bagian ucapan yang disebut pisuna waca. Nah, menghindari ucapan-ucapan demikian itu termasuk sama waca, tetapi masih dalam konteks sasawa atau masih ada kotoran batinnya. Kemudian yang ketiga adalah penghindaran dari ucapan-ucapan yang kasar atau disebut harusa waca. Ucapan yang kasar ini tentu ya ucapan-ucapan yang sifatnya adalah menyakitkan, menyakiti. Karena nanti kita juga akan melihat bahwasanya apakah ucapan yang sifatnya itu membuat orang sakit itu harus ucapan yang tidak benar? Tidak. Artinya walaupun itu sakit, kalau itu memang dibutuhkan dalam suatu kondisi tertentu itu bukan sebagai parusa waca, bukan sebagai ucapan yang salah. Itu termasuk bagian ucapan yang benar. Nah, jadi ucapan yang disebut parusa atau kasar ini lebih mengacu pada ucapan yang sebenarnya menyakitkan dan tidak bermanfaat. Jadi kata-kata yang kasar, kata-kata seperti membentak, kata-kata yang sebenarnya tidak disertai oleh cinta kasih. Jadi kata-kata yang bukan disertai oleh meta, oleh cinta kasih, itulah yang disebut sebagai kata-kata kasar. Yang betul-betul tujuannya adalah untuk supaya orang lain menjadi sakit hati. Itu adalah parusa waca. Nah, kemudian yang keempat, menghindari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, sampak palapa. Ya, jadi sampak palapa, palapa itu juga seperti waca, yaitu ucapan. Ya, ucapan sampah, sampah itu tidak bermanfaat barangkali. Ini barangkali ya. Ya mungkin kata sampah itu dari kata ini. Ya, jadi ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, sampak palapa. Artinya kalau seseorang menghindari ucapan-ucapan demikian, itu juga bagian dari sama waca, ucapan-ucapan yang benar, hanya saja masih ada sasawanya, masih ada kotoran batinnya. Nah, nanti kalau kemudian empat hal ini dipraktikkan, dikembangkan, yang memang tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin, itu baru bagian dari maganggang atau faktor dari sang jalan. Jadi kalau kalau kita bicara tentang ucapan-ucapan yang benar kan memang semua orang bisa mengucapkan kata-kata yang benar. Bahkan seorang yang tidak memahami empat kebenaran Arya juga bisa berucap yang benar. Dia bisa berucap kata-kata yang bukan kebohongan, kata-kata yang bukan fitnah atau memecah belah, kata-kata yang bukan kasar, kata-kata yang tidak yang bermanfaat. Bisa melakukan demikian. Tetapi apakah kata-kata demikian yang dilakukan atau diucapkan itu pasti bagian dari maganggang, faktor dari sanjalannya belum tentu. Namun kalau seseorang betul-betul paham empat kebenaran Arya, kemudian melakukan semua itu demi pembebasan, demi lenyapnya kotoran batin, mengetahui bahwa setiap kata-kata yang muncul itu representasi dari pikiran, dan kata-kata yang tidak baik, representasi dari pikiran yang tidak baik. Ya, seseorang mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang lemah lembut atas dasar yaitu pikiran yang baik, pikiran yang membawa kepada pembebasan, membawa kepada lenyapnya kotoran batin, maka itu adalah sebagai sama waca yang merupakan faktor dari sang jalan. Nah, tentu
Untuk mengetahui kata-kata yang benar ya seperti berkenaan dengan sama sangkapa atau pikiran benar, juga harus mengetahui kata-kata yang tidak benar, yang sebenarnya tadi telah disampaikan. Ya, ini juga penting sekali, karena kata-kata yang tidak benar yang itu muncul dari pikiran dalam ya kita melihat beberapa cerita pada zaman Sang Buddha itu bisa membawa kepada bahkan penderitaan yang fatal. Seperti misalnya ada cerita mengenai Kokalika gitu kan, yang dia itu tidak menyenangi Banti Sariputa dengan kata-katanya yang kasar, memfitnah Banti Sariputa sampai dia terakhir di alam neraka. Ada salah satu sutta yang ditemukan di dalam Sutta Nipata, nanti bisa dilihat, itu Kokalika Sutta. Nah, di sana Sang Buddha memberikan satu anak perumpamaan bahwasanya kita itu lahir dengan mulut di kapak. Itu seperti perumpamaan yang sering kita dengar, bahwa mulutmu adalah harimaumu. Nah, itu sama, kita lahir dengan kapak di mulut. Artinya, kalau tidak hati-hati, kapak ini bisa bisa menghancurkan, bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Kalau tidak hati-hati, seperti Kokalika ini, dengan kebenciannya, ketidaksukaannya terhadap Bante Sariputa, sampai dia memfitnah Bante Sariputa, itu dalam Kokalika Sutta, kitab ulasannya. Nah, dengan kata-kata yang tidak sesuai, tidak benar, nah itulah Kokalika meninggal terlahir di alam neraka. Nah, itu artinya kata-kata ini juga menjadi hal yang luar biasa kalau kemudian kita tidak berusaha untuk mengendalikannya. Dan kita tahu bahwasanya kata-kata kadang-kadang membawa kepada hal yang lebih masif. Katakan apakah itu yang baik atau yang buruk, yang lebih masif. Ya seperti apalagi zaman sekarang dengan keberadaan media sosial, kalau kita tidak hati-hati dengan kata-kata kita merekam kata-kata kita kemudian mengunggah di dalam media sosial dan ternyata itu adalah tidak baik, itu merugikan, itu menghancurkan, itu dampaknya lebih masif, lebih besar, dan itu bahaya sekali. Nah, kata-kata ini kenapa saya tadi menyampaikan itu muncul dari pikiran. Nah, dalam Mahacattarithaka Sutta juga disampaikan bahwa definisi dari sama waca juga salah satunya adalah waci sangkara. Nah, waci sangkara itu adalah waci sangkara itu seperti ucapan-ucapan yang ada dalam pikiran. Jadi mengacu kepada vitaka. Nah, betul. Jadi vitaka waci sangkara itu sangat sinonim. Nah, di dalam Mahacattarithaka Sutta itu definisinya adalah juga salah satunya vitaka dan juga waci sangkara. Jadi apapun bentuk pikiran, kemudian waci sangkara atau ucapan-ucapan dalam batin yang itu kemudian ada penghindaran terhadap hal-hal yang tidak baik seperti yang tadi yang 4 jenis ucapan dan itu mengarah kepada lenyapnya kotoran batin, itu adalah waci sangkara. Nah, di sini artinya adalah vitaka atau waci sangkara, waci sangkara. Nah, oleh sebab itu penting sekali bahwa ini tidak hanya sekedar ucapan, tapi juga adalah semacam kita itu ucapan dalam pikiran. Yang itu termanifestasi ke dalam ucapan dalam mulut. Nah, jadi yang pertama adalah ucapan yang bohong, yang itu harus dihindari. Jadi kalau bicara ucapan yang baik adalah penghindaran 4 jenis ucapan. Kemudian kalau bicara ucapan yang tidak benar adalah mempraktikkan melakukan 4 jenis ucapan. Yang pertama adalah musawada. Nah, tadi telah disampaikan artinya kata-kata yang bohong. Nah, yang kedua adalah tentu tadi adalah pisuna waca atau kata-kata yang sifatnya adalah memecah belah, ya, membawa informasi dari si A kemudian dibawa ke B, kemudian dengan tujuan untuk memecah belah, atau sebaliknya membawa informasi dari B ke A diinformasikan ke sana dengan tujuan untuk memecah belah. Nah, kalau kita punya tujuan, apapun ucapan yang kita ucapkan tujuannya adalah memecah belah,
itu disebut sebagai Pisuna Waca. Kemudian kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sesuai dengan didasari oleh cinta kasih, itu juga bagian dari kata-kata yang tidak benar. Itu disebut sebagai parusa waca. Oleh sebab itu, Sang Buddha pernah menyampaikan dalam salah satu kesempatannya bahwa kalau kita berucap baik, kalau kemudian kita ini mengucapkan kata-kata yang disebut sebagai kana sukang, hadayang gamang, pemawacang atau piawacang ya. Jadi kana sukang, hadayang gamang, piawacang. Kana sukang itu adalah kata-kata yang membuat telinga bahagia. Jadi kana itu adalah telinga, suka itu bahagia, membuat telinga bahagia. Atau dengan kata yang sederhana adalah membuat ya kita kata-kata yang enak didengar. Jadi kata-kata yang enak didengar itu kana suka. Kemudian adalah kata-kata yang masuk dalam hati. Nah, hadayang gama. Hadayang itu hati. Gama itu going, pergi. Pergi ke hati. Atau dengan kata yang sederhana ya, kata-kata yang masuk ke dalam hati. Kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang masuk ke dalam hati. Nah, piya wacang adalah kata-kata yang dilandasi oleh piya. Piya itu artinya cinta kasih. Di sini mengacu pada cinta kasih ya. Jadi kata piya, kata pema kadang-kadang mengacu pada hal yang negatif, tapi kalau dalam konteks yang positif yaitu muncul dari meta, muncul dari cinta kasih. Kata-kata yang dilandasi oleh cinta kasih. Nah, di sini artinya kata-kata yang bukan parusa, bukan kata-kata yang kasar, tapi yang muncul dari cinta kasih. Nah, kemudian yang keempat adalah kata-kata yang tidak bermanfaat. Tadi telah disampaikan sambapalapa. Nah, biasanya Sang Buddha itu terutama kepada para siswa beliau itu sangat bagaimana beliau itu sangat sering kali memberikan nasihat kepada para siswanya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang disebut sebagai tiracana kata atau topik-topik percakapan pembahasan yang sebenarnya adalah pembahasan yang rendah. Ya, tiracana itu sebenarnya artinya binatang, artinya binatang. Tetapi yang dimaksud di sini bukan kata-kata binatang, lebih kepada pembahasan-pembahasan yang sebenarnya sifatnya itu tidak berguna atau rendah. Ya, ini mengacu pada sambapalapa. Jadi seperti terutama untuk para biku ya, seperti membahas ya sebenarnya membahas politik itu sebenarnya kata-kata yang atau pembahasan yang sebenarnya disebut tiracana kata. Jadi membahas tentang politik, membahas tentang makanan, membahas tentang yaitu wanita, membahas tentang perkampungan, membahas tentang ya siapa yang ya raja, menteri, siapa yang lebih kuat antara raja ini dengan raja itu. Atau kalau zaman sekarang kita belum berdiskusi, para biku misalnya berdiskusi, wah ini apa antara Rusia dengan Ukraina siapa yang mana yang lebih kuat, itu sebenarnya tidak sana kata. Jadi kata-kata yang tidak membawa kepada manfaat. Nah, kalau kita melihat dari Brahma Jala Sutta, termasuk terutama ya di Sila Kandawaga dari tiga nikaya, ada banyak sutta di sana. Nah, di sana ada banyak kategori berbagai macam pembicaraan yang sebenarnya oleh Sang Buddha itu sangat dikatakan untuk para bikunya jangan sampai dilakukan. Itu ada pembahasannya. Itu di Brahma Jala Sutta, terutama di bagian Mahasila. Nah, jadi bagian katakan sila yang lebih tinggi itu ada banyak pembicaraan yang tidak sesuai, yang harus dihindari oleh para siswa Sang Buddha. Karena Sang Buddha sendiri memberikan kepada siswanya nasihat. Ada dua hal yang sebaiknya dilakukan, yaitu apa? Arya Tundibawa atau Dhamma Kata. Jadi kalau tidak diam mulia, artinya diam melihat ke dalam batin, memperhatikan pengembangan batin dengan cara melihat ke dalam batin, tidak perlu berbicara. Lebih baik adalah berbicara tentang dhamma. Ada dua saja yang harus dilakukan. Jadi kalau harus bicara, bicara tentang dhamma, dan kalau tidak bicara ya diam mulia.
Atau kalau tidak bicara dhamma, ya diam. Kalau tidak diam, kalaupun harus bicara, bicara tentang dhamma. Itu nasihat Sang Buddha yang sering kali diberikan oleh beliau kepada para siswanya. Maka kalau kata-kata yang sebenarnya di luar dhamma itu, ya dalam hal ini termasuk bagian dari sampa palapa. Menarik karena seperti kalau mungkin nanti Awuso mempunyai waktu bisa membaca salah satu suta, yaitu di Gosingga Sutta, terutama Cula Gosingga Sutta. Nah, Cula Gosingga Sutta. Di sana ada satu khotbah yang menarik sekali mengenai 3 biku siswa Sang Buddha. Jadi ada biku Anuruddha, Bante Anuruddha, Bante Nandia, dan Bante Kimbila. Itu dalam ketika mereka bertiga mempraktikkan pengembangan batin bersama-sama di salah satu hutan pada zaman Sang Buddha, yaitu Gosingga, ya Gosingga Sala. Jadi ada hutan namanya Gosingga Sala, karena di situ ada pohon sala yang ada semacam, jadi seperti pohonnya itu seperti tanduk sapi, ya. Go itu artinya sapi, singga itu tanduk. Jadi yang pohonnya seperti tanduk sapi, maka terkenal di sana sebagai hutan Gosingga, Gosingga Sala, sala pohon sala yang seperti tanduk sapi. Nah, ketika mereka berada di hutan tersebut, Sang Buddha datang. Nah, kemudian bertanya berbagai macam hal mengenai praktik mereka. Dan mereka menyebutkan apa yang mereka lakukan. Dan salah satunya itu adalah, nah mereka ini setiap hari, jadi mereka itu secara umum dalam 5 hari, artinya dalam katakan kurun waktu mereka mempraktikkan meditasi, mereka itu kebanyakan melakukan yaitu tunhi bawa atau diam mulia. Bahkan sampai, jadi ceritanya itu adalah mereka biasanya pagi-pagi berpindah patah. Jadi pergi ke kampung melakukan pindah patah. Kemudian ketika pulang, siapapun yang pulang duluan, kemudian yang pulang duluan itu akan mempersiapkan tempat makan, ya, jadi tempat mereka bersantap, yang menyapu tempat mereka bersantap, disapu, kemudian asananya dipersiapkan, kemudian tempat untuk cuci kaki, cuci tangan juga dipersiapkan. Nah, ketika katakan sudah selesai, ya mereka makan. Jadi jadi tidak ada istilah misalnya makan bareng, tidak ada. Jadi kalau biasanya tinggal di hutan tuh kadang-kadang makannya berbeda-beda. Jadi ketika sudah keluar misalnya pindah patah, pulang ya sudah bisa langsung makan. Tapi sebelum makan ya itu tempatnya dipersiapkan, yang lebih dulu datang. Dipersiapkan semuanya, dibersihkan, ditata semua, termasuk tempat nanti untuk kalau ada sisa makanan dikumpulkan di situ juga dipersiapkan. Nah itu para Bante itu juga demikian. Ya 3 Bante ini, Bante Anuruddha, Bante Kimbila, Bante Nandia. Jadi mempersiapkan semuanya, kemudian nanti makan yang sudah duluan. Nah nanti yang terakhir belakangan, yang terakhir sampai, nah nanti ya makan juga, tapi juga punya tugas-tugas untuk membereskan semua hal yang sudah dipersiapkan tadi. Jadi harus disapu kembali, kemudian asananya juga, tempat duduknya juga ditempatkan di tempat yang biasa ditempatkan, kemudian juga di tempat-tempat lainnya yang ada makanannya juga dibersihkan. Nah, dikatakan pula, kalau misalnya ada sisa makanan, kalau memang berharap untuk disantap juga nggak apa-apa. Jadi barangkali dari biku yang dulu makan itu, terlebih dahulu datang makan itu masih ada sisa, itu kemudian dimakan oleh para biku yang pulang belakangan, itu juga dipersilakan. Tapi kalau tidak mau dimakan ya harus dibuang. Dibuang, dikatakan di tempat yang tidak ada, katakan di air yang tidak ada binatangnya, atau di tempat tumbuhan, maksudnya di tempat yang tidak ada tumbuhan hijaunya. Nah, itu dilakukan demikian. Dan mereka melakukannya secara diam, jadi diam, tidak berbicara. Bahkan ketika misalnya di toilet mereka itu ada
airnya kurang. Nah, kemudian ingin supaya ada air, nah mereka mengambil air ditaruh di toilet. Jadi tidak harus menunggu yang lain. Tapi kalau terlalu berat airnya, nah mereka kemudian salah satu dari mereka yang mengambil itu menunggu yang lainnya untuk meminta bantuan. Tapi minta bantuan pun juga tidak dengan ucapan, tetapi dengan tanda saja, seperti menggunakan tangan atau ya menggunakan tangan untuk memberikan tanda bahwa minta bantuan. Jadi tidak sampai mereka itu berbicara. Nah, hanya setiap 5 hari sekali mereka semalam suntuk. Nah, semalam suntuk mereka berbincang damai. Semalam suntuk. Nah, jadi mereka lakukan demikian. Artinya mereka itu betul-betul 3 bante ini betul-betul melakukan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dia mulia, bahkan dalam apapun pekerjaan yang mereka lakukan, itu tidak menggunakan ucapan, kalaupun membutuhkan bantuan itu dengan tanda saja, dan kalau bicara pun hanya bicara dhamma, dan itu disepakati 5 hari sekali. Semalam suntuk mereka yaitu berbincang dhamma. Dan itu dilakukan. Dan ketika itu dilakukan, Sang Buddha juga bertanya, apakah dengan mempraktikkan demikian ada utari manusia dhamma yang sudah diperoleh gitu kan. Wah, Bante Anuttara mengatakan, oh ya kami kapanpun kami mau bisa masuk ke jana pertama. Wah, kemudian apakah ada yang lain? Oh ada. Kapanpun kita mau bisa masuk jana kedua dan seterusnya. Sampai mengatakan bahwa ya mereka mencapai pembebasan secara total, lenyapnya kotoran batin secara total atau dengan kata lain arahanta. Nah, yang 2 lainnya tidak ditanya. Yang menjawab hanya Bante Anuttara. Ketika Sang Buddha pergi, kemudian 2 lainnya, Bante Kimbila dan Bante Nantia, bertanya, loh, tadi kenapa mengatakan kami? Kan apakah Bante tahu kalau kami juga mencapai jana 1, 2, 3, 4, mencapai pencapaian kesucian? Ya, saya tahu. Dan juga para dewa juga memberitahu. Nah, jadi itu dilakukan oleh katakan 3 para bante itu yang di situ betul-betul mempraktikkan apa yang disampaikan Sang Buddha. Arya Tunihibawa atau Dhamma kata atau berbicara dhamma. Maka dalam hal ini itu juga dilakukan oleh Sang Buddha sendiri. Bahwasanya betul-betul ucapan yang disampaikan Sang Buddha itu hanya ucapan yang bermanfaat sekali. Makanya kan di awal saya menyampaikan bahwa ajaran Sang Buddha itu hanya 4 kebenaran Arya. Dan yang disampaikan Sang Buddha selama 45 tahun itu hanya berkenaan dengan 4 kebenaran Arya. Walaupun dengan berbagai macam cara, tapi pada akhirnya juga mengerucut kepada 4 kebenaran Arya. Dan ketika ditanya hal-hal yang sifatnya spekulatif, yang sebenarnya tidak bermanfaat, tidak membawa kepada kemajuan, nah Sang Buddha tidak akan menjawab. Seperti 10 pertanyaan Avyakata atau 10 pertanyaan yang sifatnya adalah ya tidak perlu dibahas. Avyakata itu artinya tidak perlu dibahas, yang tidak dibahas. Ya seringkali dikatakan 10 pertanyaan spekulatif. Tapi Avyakata adalah yang tidak dibahas. Ya, jadi seperti apakah alam semesta ini permanen atau tidak permanen itu tidak dibahas oleh Sang Buddha. Karena kalaupun seandainya dibahas atau mungkin dijawab, oh ya alam semesta itu permanen. Lantas setelah percaya bahwa itu permanen, kotoran batin apakah lenyap? Ya tidak lenyap juga. Atau misalnya, oh alam semesta itu tidak permanen. Tapi apakah setelah percaya bahwa alam semesta itu tidak permanen, kemudian seseorang terbebaskan? Juga tidak. Demikian pula adalah mengenai apakah alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas juga sama. Kalaupun seseorang itu membahasnya, kemudian muncul satu kesimpulan, oh alam semesta itu ada batasnya atau terbatas. Itu hanya katakan beberapa galaksi misalnya atau klaster. Setelah itu sebenarnya tidak ada alam semesta. Itu pun juga tidak ada membawa kepada pencerahan, pelenyapan kotoran batin. Atau misalnya oh, alam semesta itu tidak terbatas. Kalaupun percaya demikian, itu juga tidak membawa kepada lenyapnya kotoran batin. Maka Sang Buddha tidak membahasnya.
Karena itu sebagai pembahasan-pembahasan yang tidak bermanfaat, atau dengan kata lain adalah sampah palapa. Nah, sehingga dalam hal ini ada satu khutbah lain yang juga menjadi acuan ketika kita menjadikan ucapan sebagai katakan yang kita jadikan sebagai panutan. Ya, Sang Buddha pernah menyampaikan kepada seorang pangeran, yaitu disebut Pangeran Abhaya Raja, ya Pangeran Abhaya Raja. Jadi bukan Bodhi Raja tapi Abhaya Raja. Ya, di situ pangeran ini sebenarnya datang pada Sang Buddha atas perintah dari Niganta Nyatabuta. Jadi Niganta Nyatabuta itu kan salah satu pada zaman Sang Buddha guru yang terkenal, guru dari Jaina. Terkenal sekali, bahkan sampai sekarang pun juga masih mereka kaum pertapa Jaina masih ada di India. Nah, pertapa Niganta ini ingin bagaimana ya bisa mengalahkan doktrinnya Sang Buddha. Berpikir-pikir, kemudian muncul satu kesimpulan. Dan untuk mengalahkannya adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha. Tetapi kalau kemudian dia mengajukan pertanyaannya sendiri, datang sendiri kepada Sang Buddha, ya kalau menang. Kalaupun kalah, kalau kalah, nah itu reputasinya menjadi turun gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk yaitu datang kepada Pangeran Abhaya, nah kemudian meminta dia untuk datang kepada Sang Buddha mengajukan pertanyaan. Dengan pikiran dia berpikiran, kalaupun nanti misalnya apa yang diajukan pertanyaannya itu dikalahkan, nah nanti nggak akan begitu malu karena dia tidak datang sendiri. Tapi kalau nanti ternyata dengan pertanyaan tersebut Sang Buddha kalah, nah nanti dia yang akan mengambil namanya. Itu dalam kitab ulasan disebutkan demikian. Nah, pertanyaannya apa? Ini mengacu pada ucapan. Jadi ditanyakan apakah, jadi si Niganta itu berpikir bahwa Sang Buddha ini pernah mengucapkan kata-kata yang sebenarnya menyakitkan kepada terutama Dewa Data. Yang mengatakan, oh dengan perbuatanmu kamu bisa masuk neraka gitu kan. Itu ucapan yang menyakitkan. Nah, kemudian ke Pangeran Abhaya kemudian diminta untuk bertanya kepada Sang Buddha. Yang intinya adalah begini, cobalah nanti ditanyakan apakah Sang Tathagata, Sang Buddha mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Nah, nanti kalau Sang Buddha ini mengatakan, oh kami masih, walaupun ya kami Buddha, tapi masih mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Kalau jawabannya demikian, nanti di debat, lantas apa bedanya dengan orang-orang awam yang mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan? Nah, berarti kalah. Kemudian kalau bilang, misalnya Sang Buddha mengatakan, oh saya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Nanti itu lagi, didebat lagi loh. Kalau tidak mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, lantas dengan Dewa Data mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan sampai mengatakan nanti ya, bahwa dengan perbuatanmu kamu masuk neraka. Itu kata-kata yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan. Nah, kalau di debat demikian, pasti Sang Buddha akan kalah. Jadi nanti pokoknya diberi keyakinan nanti Sang Buddha itu akan kalah dan diibaratkan seperti seseorang yang katakan menelan ludah, tidak bisa masuk ke dalam, jadi hanya berada di tenggorokan saja, tapi tidak bisa diludahkan. Jadi mencekik di dalam sini. Nah, diibaratkan demikian. Nah, karena itu adalah seorang katakan guru spiritual pada waktu itu yang terkenal ya Pangeran Abhaya mau saja datang kepada Sang Buddha dan bertanya demikian. Tapi setelah datang ke sana karena sudah terlalu sore, akhirnya tidak jadi untuk bertanya kepada Sang Buddha, tetapi meminta Sang Buddha untuk menerima undangan makan di esok harinya. Nah, diterima. Nah, di esok harinya itulah ketika habis selesai bersantap, Pangeran Abhaya kemudian bertanya kepada Sang Buddha tentang pertanyaan demikian. Nah, apakah Sang Buddha masih mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan? Nah, Sang Buddha menjawab, wah itu tidak bisa dijawab dengan apa ya atau tidak. Itu harus ada penjelasan.
Nah, di situ saja sebenarnya Pangeran Abaya sudah berpikir, wah ini Ganta Nyataputra salah ini sudah kalah. Ya, dengan dijawab demikian saja. Nah, kemudian Sang Buddha memang kan tahu apa yang dipikirkan oleh Pangeran Abaya, tapi ya biasanya tidak memberitahu kalau tahu apa yang dipikirkan oleh Pangeran Abaya. Nah, tapi Sang Buddha mengatakan kebetulan pada waktu itu ada seorang anak kecil. Ya, anak kecil itu masih bayi yang dipangku sama, kalau kita mengatakan sekarang, babysitternya, pengasuhnya. Nah, itu adalah anak dari Pangeran Abaya sendiri sebenarnya. Kemudian ditanya, itu apa kamu lihat itu ada anak bayi itu yang berat dengan pengasuhnya? Oh ya, kalau misalnya bayi tersebut ketika kebetulan bermain kemudian mengambil kerikil atau ranting kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan menyangkut di leher, menyangkut di tenggorokan. Apa yang akan kamu lakukan? Ya akan saya ambil kerikil tersebut atau ranting kayu tersebut akan saya ambil. Bahkan ketika saya ambil dengan paksa sambil berdarah pun akan saya ambil, akan saya keluarkan. Karena itu semua supaya apa? Supaya bayi tersebut selamat. Ya, Sang Buddha mengatakan, ya saya juga demikian. Artinya ada kalanya mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kata-kata tidak menyenangkan tersebut tujuannya adalah untuk kebaikan, itulah yang saya lakukan. Nah, itulah jawaban demikian. Pangeran Abaya mengatakan, wah ini Gantanya Taputa kalah. Nah, itulah baru kemudian Sang Buddha bertanya, memang ada apa dengan Gantanya Taputa? Nah, diceritakan mengenai sebenarnya pertanyaan tersebut titipan dari Niganta Nyataputa. Nah, Sang Buddha kemudian memberikan penjelasan bahwasanya ada kata-kata dengan berbagai macam kategori. Kalau kata-kata yang pertama itu memang katakan ada bukan sesuatu yang kosong, itu tidak bermanfaat dan itu tidak menyenangkan. Ketika diucapkan itu menyakitkan, jelas Sang Buddha tidak akan mengucapkan kata-kata tersebut. Nah, kemudian walaupun kata-kata tersebut itu katakan menyenangkan, tapi tidak menyenangkan, kosong, tidak ada, dan tidak bermanfaat, Sang Buddha juga tidak akan berbicara. Walaupun itu menyenangkan, kalau itu tidak bermanfaat, apalagi itu juga itu kosong, itu tidak ada, bukan sebuah fakta, Sang Buddha juga tidak akan mengucapkan kata-kata tersebut. Nah, tetapi kalau kata-kata itu pertama ada sesuai dengan fakta, itu bermanfaat, walaupun itu tidak menyenangkan, Sang Buddha akan mengucapkan kata-kata tersebut setelah mengetahui waktu yang tepat. Ini penting. Nah, Sang Buddha ini kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Orang yang mendengar itu seperti sakit sebenarnya. Tetapi tujuannya bermanfaat. Tujuannya bermanfaat dan itu sesuatu yang benar, sesuatu sesuai dengan fakta. Dan itu nantinya bermanfaat. Walaupun awalnya tidak menyenangkan, Sang Buddha akan mengucapkannya. Ya seperti misalnya contoh mengenai seorang Bante. Dalam kitab Ulasan itu ada seorang Bante bernama Potila. Bante Potila. Nah, Bante Potila ini dikatakan seorang Bante yang pokoknya pandai sekali. Ya, kita mengatakan pandai karena apa? Sampai beliau ini memiliki 500 murid. Jadi sebagai upajaya yang memiliki 500 murid. Bayangkan. Itu banyak sekali. Di Sangga Theravada saja hanya berapa biku. Ya. Ini 500 siswa milik atau kata diupasambata oleh Bante Putila. Berarti beliaunya itu adalah orang yang sebenarnya cerdas, pandai, sehingga banyak orang yang datang kepada beliau untuk mendapatkan upasambada. Tetapi kemudian di tengah-tengah sangga suatu kali, ketika berkumpul, Sang Buddha mengatakan, wahai Potila yang kosong, atau Potila yang bodoh,
mengatakan demikian. Jadi moga puriso. Jadi moga puriso artinya ya moga itu kosong atau bodoh. Jadi manusia bodoh, manusia kosong. Wahai moga puriso potila. Jadi wahai potila yang kosong, yang bodoh. Mendengar begitu, ya sakit hati juga karena bagaimana Bante Sang Buddha mengatakan saya bodoh, padahal saya memiliki 500 murid yang diupasampada di bawah beliau. Menyakitkan kata-kata tersebut. Tetapi kemudian Bante Putila ini berpikir bahwa Sang Buddha walaupun mengucapkan kata-kata yang menyakitkan itu bukan tanpa alasan. Pasti ada alasan yang benar sekali, yang sesuai. Nah, ternyata setelah dipikir-pikir ya memang benar. Artinya Bante Putila menyadari bahwa ya walaupun beliau itu mempunyai 500 siswa dan mempunyai banyak pemahaman dhamma, tetapi sebenarnya belum direalisasi. Artinya belum ada kemampuan-kemampuan utari manusia dhamma. Apalagi pencapaian kesucian belum ada. Nah, karena beliau itu merasa malu dengan apa yang disampaikan Sang Buddha, tapi juga tersadarkan, ya beliau kemudian pergi ke hutan mencari para biku yang konon katanya mereka telah mencapai kesucian. Nah, sampailah beliau di hutan dan ada para biku di sana, ada 29 biku dan ada satu samanera yang masih kecil. Ya biasa kalau kita pergi ke satu tempat, ya kita datang kepada biku yang paling senior, langsung kita ingin berguru pada biku yang paling senior kan, yang sudah arahat. Nah, Bhante Bodhila juga sama, mau berguru kepada yang paling senior di hutan tersebut. Datang kepada biku yang paling senior. Tapi biku paling senior mengatakan, oh saya sibuk, sudah ya datang ke ini ke biku yang nomor 2. Datang ke biku nomor 2 juga sama. Jadi jawabannya sama, oh saya sibuk, setelah datang ke itu biku nomor 3 dan seterusnya sampai biku yang nomor 29 pun ditolak. Kemudian sudahlah kamu ini belajar sama itu sama-sama nira itu yang kecil itu. Nah, datang pada samanera kecil. Ketika datang pada samanera kecil malahan dipermainkan. Nah, sampai suatu kali disuruh masuk ke kolam. Kenapa masuk kolam? Karena jubah dari biku ini jubah yang mewah sebenarnya. Jadi disuruh masuk kolam menjadi kotor, jubah yang tadinya itu seperti mewah menjadi kotor. Nah, tetapi karena Bante Bodhila sudah begitu, katakan sudah begitu, ya malu dengan ucapan dari Sang Buddha, dan betul-betul sudah tidak ada pilihan lain kecuali mempraktikkan dhamma dengan serius, ya akhirnya walaupun karena itu adalah perintah dari para biku untuk belajar kepada samanera, belajar kepada samanera. Tetapi samanera tersebut juga sebenarnya sudah mencapai kesucian arahanta. Nah, belajar dari samanera, mempraktikkan dhamma di bawah bimbingan samanera, akhirnya beliau Bante Bodhila ini juga mencapai kesucian arahanta. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ucapan yang tidak menyenangkan sekalipun kalau nantinya membawa kepada hal yang bermanfaat, hal yang baik, Sang Buddha masih mengucapkan. Nah, suatu kali juga ada cerita lain. Jadi ketika Bante Sariputta dan Bante Mahamoggallana bersama dengan para biku lain datang kepada Sang Buddha, tetapi mereka datang rame-rame. Nah, kemudian tanya kepada Bante Ananda, itu siapa yang datang rame-rame seperti pasar ikan saja? Jadi biasanya kalau ada orang datang rame-rame, Sang Buddha akan mengatakan seperti pasar ikan. Mungkin kalau Usu pernah ke pasar ikan kan memang di sana rame kan. Jadi orang rame seperti pasar ikan. Nah, Sang Buddha juga sama, seperti pasar ikan saja. Udah nggak usah datang ke sini gitu kan. Kemudian betul-betul ditolak. Akhirnya Bante Ananda menyampaikan kepada Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana tentang apa yang disampaikan Sang Buddha. Nah, Bante Mahamoggallana, Bante Sariputta tahu ini bukan hal yang, katakan Sang Buddha mengucapkan kata demikian bukan atas dasar kebencian, bukan atas dasar hal yang buruk, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu, yang merupakan signal untuk bagaimana mereka melakukan yang terbaik. Nah, akhirnya mereka pergi, tetapi berpikir bahwa ini adalah tujuan dari Sang Buddha itu adalah untuk supaya mereka itu ya tidak menjadi teledor, tidak menjadi lengah.
dan mereka tidak sampai menemui Sang Buddha, kemudian berdiam diri, akhirnya mereka semua mencapai kesucian arahanta. Ketika mencapai kesucian arahanta, bahkan Sang Buddha datang sendiri ke mereka. Nah, jadi tidak perlu mereka datang kepada Sang Buddha, bahkan Sang Buddha datang sendiri kepada mereka untuk memberikan anumodana, memberikan rasa kebahagiaan juga terhadap mereka yang mencapai, para siswanya mencapai kesucian arahanta. Tetapi awalnya adalah dengan mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Nah, sehingga di sini kata-kata yang tidak menyenangkan, walaupun tidak menyenangkan, kalau itu bermanfaat, itu baik, nantinya membawa kepada hal yang baik, itu masih diucapkan oleh Sang Buddha. Nah, seperti kenapa mengucapkan kata-kata yang kadang-kadang tidak menyenangkan kepada salah satunya Dewadatta, ya karena memang itu supaya Dewadatta juga menjadi sadar juga, jadi tidak akan terus terseret, terbawa kepada pandangan dia, pandangan yang salahnya. Dan itu sering sekali. Maka di dalam Nikaya Pitaka sendiri ada juga kan istilah Codana. Codana itu seperti, ini kalau seorang biku melakukan pelanggaran, itu kan harus diberi nasihat yang sedikit kasar gitu kan. Artinya Codana itu seperti ya di ya menggunakan kata-kata yang sedikit menyakitkan untuk menyadarkan gitu loh. Untuk menyadarkan biku tersebut untuk jangan lagi melakukan ucapan-ucapan yang tidak benar atau perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itu disebut Codana, apa ya kok saya jadi lupa dalam bahasa Indonesianya itu. Jadi seperti kata-kata yang sedikit kasar seperti orang tua terhadap anak gitu kan. Nah, itu juga dilakukan, tetapi bukan karena kebencian, bukan karena supaya dia sakit, supaya dia itu menjadi benci, tetapi justru supaya dia menjadi sadar, supaya dia menjadi katakan memperbaiki dirinya sehingga mendapatkan manfaat paling tidak di masa mendatang. Dan itu yang dilakukan oleh Sang Buddha. Maka ketika kata-kata itu adalah benar, sesuai dengan fakta, bermanfaat, dan walaupun itu tidak menyenangkan, Sang Buddha akan mengucapkannya sembari melihat waktu yang tepat untuk diucapkan. Ini adalah juga dilakukan Sang Buddha. Dan juga tentunya kalau ucapan tersebut adalah ucapan yang yang katakan ada sesuai dengan fakta, kemudian bermanfaat dan itu menyenangkan, nah Sang Buddha juga tentunya akan mengucapkannya, tapi beliau juga masih melihat waktu yang tepat. Jadi kalena itu juga penting, karena ada kalanya walaupun itu kata-kata yang sesuai dengan fakta, yang benar, itu bermanfaat, kalau waktunya juga belum tepat, ya kadang-kadang kan tidak bermanfaat juga pada akhirnya, kalau waktunya belum tepat. Ya, tetapi kalau waktunya sudah tepat, ya apalagi misalnya seseorang yang mempraktikkan meditasi, mendapatkan berbagai macam masalah, kemudian diberikan nasihat dengan kata-kata dhamma yang memberikan katakan sangvega, keterbukaan batin, memberikan motivasi, nah itu kan waktu yang tepat pada orang tersebut. Dan itu baik, layak untuk diucapkan. Nah, ini adalah bagaimana yang disebut sebagai, bahkan tadi seperti parusa waca, kata-kata yang kasar itu sebenarnya, mengapa tadi saya mengatakan belum tentu kata-kata yang tidak menyenangkan itu katakan tidak boleh diucapkan. Nah, tetapi lebih melihat kepada sisi manfaatnya. Kalau itu ternyata pada akhirnya memberikan manfaat, ya tidak merugikan, ya ada kalanya itu harus diucapkan. Tapi bukan atas dasar kebencian. Maka baru sawaca itu sebenarnya mengacu kepada kata-kata kasar yang memang muncul atas dasar kebencian, bukan atas dasar meta cinta kasih. Tapi atas dasar kebencian yang memang tujuannya adalah untuk supaya orang yang mendengarkan, yang dituju menjadi sakit, bukan sakit supaya nanti berubah, tetapi ya sakit supaya menderita. Nah, itu berbeda sekali. Nah, Sang Buddha mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan kepada apakah para siswa beliau atau mungkin orang lain, tapi punya tujuannya adalah supaya orang demikian tersadar. Dan tentunya
itu muncul bukan karena kebencian. Nah, itu adalah kata-kata yang katakan tidak menyenangkan, ya, parusa waca. Nah, kemudian juga samba palapa adalah kata-kata yang memang tidak bermanfaat. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan, banyak kata-kata yang tidak bermanfaat yang harus dihindari. Karena Sang Buddha itu selalu bagaimana mengucapkan kata-kata yang memang sesuai dengan dhamma. Yang bukan dhamma, beliau tidak akan mengucapkannya. Dan beliau sangat spesifik, yaitu selalu berkenaan dengan 4 kebenaran Arya. Nah, mengetahui kata-kata yang seperti ini, ya kita harus mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang sesuai dengan dhamma, kata-kata yang sifatnya adalah bermanfaat. Dari sisi kita, ya, dari sisi kita harus selalu mengucapkan kata-kata yang benar, yang bermanfaat, yang sesuai dengan dhamma, yang nanti membawa kepada pembebasan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kemudian kita mendapatkan kata-kata dari orang lain, ya kita tidak bisa berharap. Kita tidak bisa berharap bahwasanya, oh, semua orang yang datang kepada kita itu harus mengucapkan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang sesuai dengan waktunya, kata-kata yang bebas dari kebencian, kata-kata yang lembut. Ya tidak bisa demikian. Nah, jadi yang namanya kata-kata dari orang lain kita tidak bisa memilih. Karena orang datang kepada kita, menghampiri kita, tidak semua dengan niat yang baik. Maka di dalam salah satu khutbah Kakacu Pamasuta, nah di sana Sang Buddha menyampaikan bahwa berkenaan dengan kata-kata dari orang lain yang datang kepada kita tidak bisa katakan memilih bahwa oh semua orang yang datang kepada kita harus mengucapkan kata-kata yang bermanfaat, bukan yang tidak bermanfaat. Tidak bisa. Bisa saja orang datang kepada kita kemudian mengobrol sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu juga ya datang dan seringkali terjadi. Dan kita tidak bisa kemudian meminta semua orang yang datang kepada kita untuk berucap kepada kita sesuai dengan waktunya. Ya tidak bisa juga. Kadang-kadang misalnya kita sedang bermeditasi, diikuti misalnya, kemudian digedok-gedok pintunya. Bisa juga demikian kan. Padahal itu bukan waktu yang tepat sebenarnya kan. Kita lagi meditasi, lagi tenang, ternyata ada yang datang mengganggu. Dan itu kita tidak bisa menolak juga. Ya, kemudian tidak bisa pula kemudian kita ya berpikir bahwa oh semua orang yang datang kepada saya harus mengucapkan kata-kata yang dilandasi oleh metta, oleh cinta kasih. Tidak bisa. Ada juga orang yang datang kepada kita mengucapkan kata-kata yang dilandasi oleh kebencian. Dan itu juga tidak bisa kita hindari juga. Nah, jadi tidak semua itu datang dengan cinta kasih, dengan metta. Tapi ada juga orang yang datang dengan kebencian. Nah, juga tidak semua orang yang datang kepada kita pasti mengucapkan kata-kata yang katakan lembut, ya, kata-kata yang lembut, kata-kata yang enak didengar, tidak juga. Ada juga orang datang kepada kita mengucapkan kata-kata yang kasar, ya, harus sena. Jadi bukan sanghena. Kalau sanghena itu dengan kata-kata lembut, tapi dengan harus sena, dengan kata-kata yang kasar. Tidak bisa juga. Nah, kita tidak bisa memilih. Maka kalau kita itu mencoba untuk memilih-milih, kita pokoknya tidak maulah orang datang kepada kita mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang dilandasi kebencian, kata-kata yang tidak sesuai dengan waktunya, kata-kata yang kasar. Nah, kita tidak bisa memilihnya. Kalau kita memilih hanya kata-kata yang baik saja yang datang kepada kita, Sang Buddha menyampaikan itu diibaratkan seperti seseorang yang ingin menghilangkan bumi ini dengan cara mencangkul sana sini sambil mengencingi, meludahi sana sini, kemudian mengatakan, ya bumi hancur, bumi hancur, bumi lenyap, bumi lenyap. Apakah bumi bisa lenyap? Nggak bisa. Artinya kita tidak bisa katakan semua orang yang datang kepada kita harus mengucapkan kata-kata yang tidak, yang kata-kata yang baik kepada kita, tidak bisa. Nah, itulah bahwasanya ya berkenaan dengan orang lain yang datang kepada kita kan dikatakan bahwa kita siapapun, walaupun ya seseorang itu ya tidak bicara, pasti celaan akan datang kepada orang tersebut. Orang yang sedikit bicara,
celaan juga akan datang pada orang tersebut. Apalagi orang yang banyak bicara, pasti celaan juga akan datang pada orang tersebut. Tidak ada satupun dalam dunia ini yang bebas dari celaan. Semua orang pasti mendapatkan cepat atau lambat celaan, hinaan dari orang lain. Sang Buddha sendiri sudah banyak mengalami dicela, dihina oleh orang lain, ya, oleh pertapa lain biasanya. Nah, oleh sebab itu, ya, kalau dari pihak kita mengupayakan untuk selalu mengucapkan kata-kata yang benar atau sama waca, tetapi dari pihak lain ke kita, kita tidak bisa mengatur bahwa semua orang yang datang pada kita harus mengucapkan kata-kata yang masih dalam kategori sama waca. Mereka bisa datang dengan kita dengan kata-kata yang disebut sebagai mica waca, kata-kata yang salah. Nah, itu harus kita jangan karena itu kemudian memunculkan kebencian. Ya, sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan terlebih dahulu. Wandami Bandi. Baik. Tanya Bandi. Berkenaan yang kita tidak dapat mengharapkan semua perkataan dari orang itu yang bermanfaat, tepat waktunya, dilandasi cinta kasih dan lain-lainnya itu. Nah, pada saat kita menerima hal-hal yang 4 hal yang sesuai dhamma ini, apakah ini adalah dasar dari buah wipaka kama baik kita Bante? Atau ada hanya sekedar itu, atau pas kita menerima kebalikannya itu buah wipaka dari karma buruk yang lampau Bante? Nah, tapi ironisnya saya terpikirkan begini, kan agama Buddha juga menerangkan bahwa kita tidak bisa mengambil satu shortcut bahwa segalanya tuh hanya determinasinya dari karma saja Bante. Jadi bagaimana menyatukan ini dalam hal ini, apakah terus ini pertama, pertanyaan kedua adalah bagaimanakah jika kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai, yang bukan dalam kategori perkataan benar itu, apakah selain dari merenungkan, oh ini adalah buah karma saya, ya udah saya terima, saya sabar. Apakah ada perenungan lain yang dapat direkomendasikan Bante ya dalam hal ini? Terima kasih Bante. Iya. Ya memang salah satu penyebab mengapa kita mendapatkan kata-kata yang tidak menyenangkan dari orang lain kan memang salah satunya adalah memang buah karma ya. Buah karma dari perbuatan yang lampau. Bahkan kalau dalam Abhidhamma kan sebenarnya dikatakan bahwa apapun yang kita lihat, yang kita dengar, itu sebenarnya kan buah karma lampau. Jadi perbuatan yang lampau yang berbuah. Jadi apapun yang kita alami sekarang itu dipengaruhi sekali oleh yaitu perbuatan-perbuatan yang lampau. Yang sekarang ini. Jadi kalau sekarang ini kok nyatanya kita mendapatkan celaan atau hinaannya itu memang salah satunya karena karma yang lampau. Sehingga kita mendapatkan celaan. Nah, itu salah satunya. Tetapi tentu kan ya ada hal lain juga kan, tidak hanya karma lampu ya, penyebabnya banyak. Kalau karma kan hanya karma perbuatan lampu kan, tapi penyebabnya banyak. Ya penyebab yang paling sederhana adalah karena kita terlahir, karena kita punya telinga. Kalau kita tidak punya telinga, tidak punya katakan ya kita tidak punya fisik yang kita tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar bagaimana kita akan mengalami sebuah celaan. Jadi itu yang paling sederhana. Jadi banyak faktornya. Kalau kita bicara tentang ucapan, kenapa ucapan bisa terdengar kan? Ya itu kan karena apa? Karena ada telinga, ada landasannya adalah telinga, kemudian ada udara dan juga ada ucapan gitu kan. Ada ucapan yang kemudian terbawa oleh udara, kemudian menyentuh ke telinga kita. Kalau kita apa bagi-bagi dan kemudian ada juga yaitu perhatian kita, ada perhatian. Jadi ada artinya pikiran-pikiran yang memang memperhatikan suara. Ya, jadi kalau hal-hal itu ada ya muncullah yaitu suara yang kita dengar. Nah, jadi banyak-banyak katakan banyak-banyak penyebabnya, tapi memang salah satunya adalah karena karma juga, perbuatan hasil atau buah dari karma lampu sehingga kita mengalami apapun yang sekarang kita alami.
Nah, itu pertama yang harus kita pahami. Nah, yang kedua, sebenarnya ini adalah solusinya. Jadi yang terpenting adalah, karena itu kan semua tidak bisa kita hindari. Ketika ucapan dari orang lain terdengar oleh kita, itu sudah tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa, yang tadi saya katakan, memilih, oh, orang lain harus mengucapkan ini dan itu sesuai dengan keinginan kita, tidak bisa. Kita tidak bisa menghindari, apalagi memang sudah muncul, sudah ada. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita merespon. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kedua sebenarnya, apakah kita harus diam saja atau melakukan hal tertentu. Nah, ini yang terpenting, bagaimana kita merespon ucapan-ucapan kasar yang tidak menyenangkan, celaan terhadap kita. Yang pertama tentu sesuai dengan apa yang dinasihatkan Sang Buddha ya, setiap kali ada ucapan yang tidak menyenangkan, yang terpenting pertama adalah kita sendiri dulu. Kita merespon dalam batin kita untuk tidak merespon dengan kebencian. Jadi artinya ketika ada kata-kata yang tidak menyenangkan juga jangan kemudian kita menjadi marah, menjadi tidak suka, menjadi benci dengan kata-kata tersebut. Ya, seperti yang Sang Buddha sampaikan kepada para siswa beliau ketika ada seorang pengembara ya yang sepanjang jalan ketika Sang Buddha sedang melakukan perjalanan dengan para siswanya ke Nalanda, itu ada seorang pengembara yang sepanjang perjalanan itu mencela Sang Buddha, mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan kepada Sang Buddha, kepada ajaran beliau, kepada para bhikkhu sangga. Kemudian sesampainya di Nalanda, mereka sedang membicarakan, ini kenapa kok ini ada seorang pertapa yang begitu benci dengan Sang Buddha, mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Padahal murid dia ini, ya jadi petapa tersebut namanya Supiya. Nah, muridnya itu, Brahmadatta itu, sebenarnya mengucapkan kata-kata pujian terhadap Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, tetapi gurunya tidak suka. Nah, Sang Buddha menyampaikan, kalau ada seseorang yang membenci saya, mencela Dhamma, mencela Sangha, jangan karena itu kalian menjadi marah, menjadi tidak suka, menjadi benci. Mengapa? Karena kemarahan, ketidaksukaan, kebencian adalah rintangan batin. Ketika seseorang itu marah, benci, tidak suka, artinya sedang tidak mempraktikkan ajaran Buddha. Karena tujuan dari mempraktikkan ajaran Buddha adalah untuk melenyapkan kebencian salah satunya. Maka dengan alasan apapun, jangan kemudian seseorang menjadi benci, marah ketika ada katakan ucapan-ucapan yang kasar yang datang kepada Sang Buddha, Dhamma, dan juga kepada Sangga. Jadi pertama adalah menenangkan diri kita, menenangkan batin kita. Ketika ada orang yang berkata kasar kepada kita, yang mencela kita, setelah batin kita tenang, kita tidak marah, betul-betul pikiran kita jernih, kita analisa. Kira-kira memang apa yang diucapkan oleh orang tersebut benar atau tidak? Oh, ternyata yang dia ucapkan berkenaan dengan saya memang benar. Bahwa misalnya saya memang buruk, saya jahat, saya melakukan hal yang tidak sesuai. Dan itu benar, ya sudah kalau itu benar, ya kita mengklarifikasi. Katakan kita mengubah diri kita. Kita tidak kemudian marah, tapi kita mengubah diri kita. Bahkan kalau misalnya orang marah dengan kita karena mungkin kita berbuat salah kepada dia, ya kita datang meminta maaf kepada orang tersebut. Jadi tenangkan dulu, kemudian kita meminta maaf. Tapi ternyata kalau diklarifikasi, diketahui bahwa ternyata yang dia ucapkan itu hanya sekedar fitnahan, sekedar kebencian, bukan sesuai dengan fakta ya. Kalau ada waktu yang tepat, kita bisa meluruskan pandangan orang tersebut ya, dengan mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan tidak sesuai, tidak benar. Itu juga menjadi apa yang dibejangkan, dinasihatkan oleh Sang Buddha. Jadi tidak kemudian hanya tinggal diam saja, tapi ada semacam action untuk selanjutnya. Ya, semua adalah demi kebaikan bersama ya. Ada kalanya kalau kita ada sesuatu yang tidak benar, ada fitnah dan sebagainya, kalau kita diam saja, nanti bisa saja orang yang memfitnah atau orang-orang yang mendengar berita tersebut berpikiran itu sebuah kebenaran, dan padahal bukan kebenaran. Itu hanya menimbulkan kebencian atau kesalahpahaman yang berlarut-larut. Nah, tapi ketika kita mencoba untuk memberikan penjelasan,
Kalau kita salah ya sudah, kita akui kita salah, kita meminta maaf. Kalau kita ternyata tidak salah, hal tersebut tidak benar, ya kita hendaknya memberitahukan, menunjukkan bahwasanya itu tidak benar. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi, pertama adalah diri kita, menenangkan diri kita. Yang kedua, kita harus melakukan tindakan. Nah, dalam menenangkan diri kita inilah yang sebenarnya agak sulit. Ya, agak sulitnya adalah ya caranya bagaimana. Kalau kita bicara tentang cara, ya ada banyak cara yang bisa dilakukan. Yang salah satunya ketika ada orang mencela kita, menghina kita, ya salah satunya kita harus mempunyai satu, ya ini disampaikan juga dalam teks Pali, kita harus melihat itu sebagai guru untuk melatih kesabaran. Artinya kita melihat itu bukan sebagai sesuatu yang katakan buru-buru amat, ya, bahkan kita bisa menggunakan kondisi tersebut sebagai media untuk melihat kesabaran kita. Karena kapan kita akan tahu bahwa kita sudah sabar? Kalau kita terus mengalami kondisi yang nyaman, ya. Tetapi kalau kita mengalami kondisi yang tidak nyaman, salah satunya adalah dicela, baru kita akan tahu ini di sini masih ada gejolak atau tidak, masih bisa menahan diri atau tidak, masih bisa berdiam diri sehingga kebencian itu lenyap dalam batin, atau kita langsung mengucapkan kata-kata yang juga tidak baik, kata-kata kebencian. Nah, itu dijadikan sebagai latihan kesabaran. Kalau kita melihat itu sebagai latihan kesabaran, sebenarnya ya kita melihat dari sisi positifnya. Oh, ini baik juga, ini kesempatan saya untuk melihat bahwa saya itu masih bersabar atau tidak. Kalau ternyata masih ada gejolak pikiran yang benci, oh berarti masih ada kotoran batin. Disadari, dilenyapkan, ditenangkan. Apalagi kalau sampai kita terucap, wah gitu harus segera dihentikan, tidak sesuai. Nah, itu harus dilihat seperti itu. Itu juga bagian dari pengembangan batin. Atau kita bisa melihat dari sisi yang lain, seperti ya Sang Buddha Bhante Sariputta sebenarnya menyampaikan bahwa kalau ada orang yang datang ingin mencela kita, merugikan kita, ya jangan kemudian memunculkan kemarahan, kebencian, tetapi melihat itu agar ya melihat dari satu sisi agar kebencian itu lenyap. Apa yang dilihat? Kebaikan orang tersebut. Mungkin orang tersebut yang mungkin mencela kita, memfitnah kita, atau berkata kasar pada kita, tidak jelek-jelek amat. Kita tuh muncul kebencian karena apa? Karena kita tuh melihat sisi negatif dari orang tersebut. Oh, dia mencela kita, mencela saya, merugikan saya, menghina saya. Seperti yang disampaikan di Dhammapada itu, Yamakawaka. Dan selama kita masih menyimpan pikiran-pikiran demikian, kebencian tidak akan lenyap. Kalau kita masih menyimpan pikiran-pikiran, oh dia mencela saya, menghina saya, merugikan saya, itu tidak akan lenyap. Nah, tetapi jangan sampai pikiran dia mencela saya, menghina saya, merugikan saya itu muncul. Kalau bisa ditimbun dengan apa? Dengan kita melihat sisi positifnya. Mungkin orang tersebut yang berkata kasar kepada kita dulu, suatu waktu pernah mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata damai. Mungkin kepada kita, atau kalaupun tidak kepada kita, mungkin kita pernah mendengar, oh dia pernah ikut retreat meditasi, dia pernah berdana kepada para biku, oh dia pernah berdana kepada panti asuhan, dia pernah mempraktikkan atas sila, dia pernah membabarkan dhamma. Kita melihat dari sisi positifnya. Kalau yang kita pikirkan adalah dari sisi positifnya, oh dia baik, dia benar, dia katakan melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, kepada saya. Nah, karena kita berpikiran yang baik, maka kebencian juga akan lenyap. Ini juga penting untuk kita renungkan. Ketika kita merasa ada orang yang mencela kita, kita menjadi marah. Lihat dari sisi positifnya. Atau misalnya kita bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh Bhante Puna. Ya, ada seorang Bhante bernama Bhante Puna. Nah, beliau itu dari Sunaparanta. Suatu saat beliau itu ingin pulang, ingin berwasa di kampung halamannya. Nah, Sang Buddha bertanya kepada siswanya ini, ini orang-orang Sunaparanta itu orangnya kasar-kasar loh. Nanti kalau mereka berkata-kata kasar gimana? Apa yang akan kamu lakukan? Oh Bante,
Kalau mereka itu berkata-kata kasar kepada saya akan berpikir, wah ini orang-orang Sunda Peranta itu sangat baik, luar biasa, baik dan sangat baik. Karena mereka tidak memukul saya dengan tangan mereka. Loh, nanti kalau misalnya mereka memukul gimana? Oh, saya akan berpikir, Bante, orang-orang Sunda Peranta itu baik dan sangat baik karena mereka tidak memukul saya dengan gumpalan tanah, gumpalan batu, dengan melempari batu itu dengan tanah. Loh, kalau mereka itu melempari batu dengan tanah gimana? Oh, mereka masih sangat baik karena mereka tidak menusuk saya dengan senjata tajam. Loh, lantas kalau mereka misalnya menusuk kamu dengan senjata tajam, lantas apa yang kamu pikirkan? Oh, mereka orang-orang yang sangat baik, Bante, karena mereka tidak membunuh saya. Loh, lantas kalau misalnya nanti mereka membunuh kamu, terus kamu berpikir bagaimana? Oh, mereka tetap orang baik, Bante. Karena selama saat ini ada beberapa biku yang ada jijik dengan tubuhnya, bahkan sampai bunuh diri. Itu mungkin mengacu pada cerita yang di Parajika itu ada beberapa biku yang bunuh diri karena apa? Karena jijik dengan tubuhnya. Meminta ada seorang pembunuh untuk membunuh mereka. Nah, tetapi ini tanpa saya meminta kok ini orang-orang datang membunuh saya. Nah, berpikir demikian, artinya selalu berpikir positif. Nah, kalau sudah bisa berpikir positif, jangankan kekerasan menggunakan fisik, ya maksudnya jangankan ucapan ya, ucapan yang hanya sekedar ucapan sampai tidak menyakiti secara fisik, bahkan sampai menyakiti secara fisik pun seseorang bisa melihat dari sisi positifnya dan kebencian tidak akan muncul. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita dijadikan renungan, kemudian kita lakukan ketika mungkin ada kebencian yang muncul, ketidaksukaan yang muncul karena orang lain mungkin mencela kita, menghina kita, berkata kasar pada kita melihat dari sisi positifnya, itu juga menjadi cara untuk agar batin kita tenang, merespon ucapan dari orang lain. Ya, saya kira demikian ya, Pak Eh, Uso. Bante, ini tiba-tiba muncul ya. Kalau saya menggunakannya sebagai berkenan celaan ini sebagai guru Samwega Cita, bagaimana menurut Bante? Oh Bisa ya bisa juga, sangat bisa. berapa lama lagi nih? Saya sudah Hmm, lama berkelana di samsara, tapi sudah mengalami hal-hal begini ini loh. Jadi patok betul, yang betul. lebih tekun Hmm. untuk menyelesaikannya kata Bante itu supaya tidak ada kelahiran kembali gitu Bante. Oh Itu itu sangat baik ya, sangat baik. Kan memang kan sebenarnya kalau kita perhatikan kan ada satu suta juga kan yang membuat kita itu muncul sadar keyakinan terhadap sang ajaran Sang Buddha itu salah satunya karena duka, karena penderitaan. Jadi orang yang sudah paham dengan dhamma itu begitu muncul penderitaan itu bisa memunculkan sang vega. Wah, inilah kehidupan sebagai makhluk yang mengembara di alam-alam kehidupan akan terus mengalami seperti ini. Jadi bukan melihat dari sisi katakan negatifnya, kemudian membalas kebencian orang lain dengan kebencian, tetapi justru menjadikan itu sebagai media, instrumen untuk memunculkan sang vega, keterbukaan batin. Itu baik sekali. Baik sekali untuk bisa demikian. Ya kan sebenarnya semua biku pada zaman Sang Buddha yang mereka mencapai kesucian kan pada umumnya kan memang sebenarnya muncul dari Sang Vega. Ya Sang Vega mengenai betapa menderitanya di alam tumimba lahir dan itu semua pasti pasti begitu menjadikan seseorang itu betul-betul punya keinginan kapan bisa terbebaskan ya karena melihat betul-betul melihat dari sisi bahayanya maka ada satu katakan definisi apa yang disebut sebagai biku. Nah, seorang biku dikatakan demikian karena melihat bahaya dari alam sangsara. Sangsara bayang wikati. Jadi karena melihat bahaya dari alam sangsara maka disebut sebagai biku. Ya memang itu harus dilihat. Nah, ketika seseorang mengalami duka penderitaan itu dijadikan sebagai media untuk memunculkan sang wega, memunculkan keterbukaan batin. Itu sangat baik untuk bisa demikian. terima kasih banyak Bante. Iya, baik. Mungkin ada satu lagi pertanyaan sebelum kita lanjut.
Andami Bante, Ya, izin baik. tanya. Terkait ucapan buruk ini Bante, kalau yang mengenai ucapan bohong, memecah belah, kemudian kasar, apalagi yang didasari dengan niatan buruk, itu kan jelas merupakan karma buruk yang bisa menghasilkan buah karma yang buruk pula. Tapi ucapan yang tidak bermanfaat ini Bante, ini saya menangkapnya disebut tidak bermanfaat karena ditujukan bagi para biku yang hidupnya adalah Brahmacharya. Cuman apakah ini merupakan, kalau diucapkan merupakan karma buruk juga atau bagaimana Bante? Karena kalau sebagai perumah tangga rasanya ucapan-ucapan ini adalah ucapan yang wajar, apalagi memang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Apakah kalau dalam rumah tangga mengucapkan ucapan tidak bermanfaat ini adalah merupakan karma buruk, atau kalau diucapkan oleh biku merupakan karma buruk? Begitu Bante pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara karma kan itu adalah niat ya, kehendak. Jadi selama perbuatan kita itu muncul dari sebuah niat atau kehendak, itu adalah karma. Maka Sang Buddha mengatakan cetanahang bhikkhave kamang vadami. Wahai para biku, saya katakan bahwa cetana, niat, kehendak yang disebut sebagai karma, perbuatan. Sekarang adalah apakah niat ketika seseorang mengucapkan kata-kata tersebut adalah untuk kebaikan atau untuk keburukan. Nah, kalau itu niatnya untuk keburukan, apakah itu dilakukan oleh seorang biku atau seorang rumah tangga, itu tetap adalah karma buruk. Kalau ucapan tersebut adalah untuk berniat untuk keburukan, menghancurkan yang lain misalnya, itu adalah karma buruk. Berbicara politik, berbicara hal-hal yang itu disebut sebagai tirat sana kata atau pembahasan-pembahasan yang rendah, kalau itu diucapkan bahkan oleh seorang rumah tangga sekalipun, kalau niatnya adalah buruk, ya itu adalah karma yang buruk. Nah, tetapi khusus yang hal ini untuk rumah tangga, kalau niatnya adalah baik untuk memberikan edukasi, memberikan hal-hal yang katakan untuk mengedukasi masyarakat, ya niatnya adalah baik, itu adalah karma yang baik. Walaupun itu adalah bukan katakan ucapan-ucapan yang nanti membawa kepada pembebasan. Nah, tapi itu adalah karma baik juga. Nah, tetapi memang untuk terutama seorang biku memang spesifik sekali. Jadi spesifiknya adalah bahwa yang diharapkan oleh Sang Buddha kepada siswa beliau, para biku, adalah ucapan-ucapan yang hanya berkenaan dengan dhamma. Jadi ucapan-ucapan yang lain seandainya itu sesuatu yang katakan ada sesuai dengan fakta, itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, tapi kalau itu tidak membawa kepada pembebasan, tidak membawa kepada pembebasan, itu oleh terutama untuk para siswa Sang Buddha, para biku terutama ya, itu tidak diperkenankan atau ya dianjurkan untuk tidak dibahas. Ya seperti misalnya kalau sekarang kan kalau bicara tentang sains mereka ya, para ilmuwan kan mereka bicara tentang galaksi dan sebagainya. Untuk mereka ya oke, itu fine-fine saja itu kan. Ya masalah mereka seorang berumah tangga. Jadi mereka bisa berbicara panjang kali lebar tentang apa itu galaksi, cluster, kemudian mereka berbicara tentang apa yang mereka selidiki, dijadikan riset gitu kan. Ya mereka mereka itu oke-oke saja berumah tangga. Tetapi untuk para biku ya hal-hal seperti itu tidak perlu. Itu memang agak sedikit dibedakan di sini. Tetapi tergantung niatnya. Kalau itu niatnya adalah buruk, apapun ucapannya, apakah itu dari biku atau dari berumah tangga, ya tetap itu adalah karma buruk. Tapi kalau niatnya baik, kalau untuk berumah tangga, yaitu adalah itu termasuk karma baik. Hanya saja beberapa walaupun itu niatnya baik, kalau kemudian itu tidak membawa kepada pencerahan, ya itu memang oleh Sang Buddha terutama kepada para biku untuk tidak berbicara.
Ya seperti misalnya rumah tangga penting mereka, ya terutama rumah tangga, apalagi jadi presiden, jadi menteri kan penting berbicara tentang pemerintahan kan, tentang politik penting sekali. Dan mereka juga punya niat yang baik juga. Mereka niatnya adalah untuk melindungi rakyat. Itu baik bagi mereka. Mereka berbicara politik supaya apa? Misalnya Pak Presiden, Pak Menteri bicara politik supaya kan negara menjadi stabil, menjadi kokoh, ya, tidak dijajahkan begitu. Itu kan niatnya baik. Bagi mereka itu baik sekali. Itu karma baik kalau tujuannya adalah baik. Tetapi untuk khusus para biku memang hal-hal seperti itu tidak perlu. Makanya kan seorang biku tidak diperkenankan untuk menjadi PNS, apalagi menjadi anggota DPR. Ya. Nggak boleh. Jangankan anggota DPR, jadi lurah saja nggak boleh. Karena apa ya? Karena itu sudah bukan jalannya lagi. Kalau sampai menjadi anggota DPR, DPRD jadi lurah bahkan ketua RT, mau tidak mau kan berbicara hal-hal yang sebenarnya tidak membawa kepada pencerahan. Nah, sehingga itu khusus untuk para biku memang lebih spesifik. Ya, berbeda dari seorang rumah tangga. Ya, semoga bisa dipahami ya. Izin Bante, jadi Ya. kalau seorang biku dengan moha mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat ini termasuk karma buruk gitu loh Bante. Oh iya, ya karma buruk. Karena kan itu ada niat. Kalau niatnya itu adalah berangkat dari loba dosa moha, ya itu karma buruk. Itu karma buruk. Ya, baik, terima kasih Bante. Iya. Iya. Mungkin ada satu lagi kalau mau ditanyakan. Sudah tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya kira untuk sesi ini kita hentikan dulu. Nah, kita lanjut 15 menit mendatang. Ya, terima kasih. Sampai ketemu 15 menit mendatang. Ya, makasih Bante.